5 kompetensi kita masuk di antara 20 jurusan. Anak-anak muda pakai otomotif banyak sekali tuh. Yang membuka suatu jurusan itu, otomatis peluang kerjanya kan minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Senyap Sekolah Menyapa episode 12. Hai semuanya, di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa di Sekolah Menyapa. Tetapi hari ini kita lebih spesial karena di beberapa episode sebelumnya kita mengobrol dengan beberapa murid, kemudian beberapa guru tentang apa sih yang sudah diproduksi di Sekolah Menyapa. Nah, hari ini Sekolah Menyapa spesial karena Sekolah Menyapa episode 12 kita kedatangan kepala sekolahnya langsung. Siapa sih kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 Bantul? Nah, saya perkenalkan. Kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 Bantul adalah Bapak Insan Gunarjo SPDI MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kemarin kita kan sudah ngobrol banyak di Sekolah Menyapa dengan beberapa murid, kemudian beberapa guru. Nah sekarang spesial nih Pak, karena baru banget kita perkenalan secara langsung siapa sih kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Jadi di SMK Muhammadiyah 2 Bantul kepala sekolahnya adalah Bapak Insan Gunarjo SPDI MSI. Sudah berapa tahun Bapak di SMK Muda? Saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Berarti kalau baru masih ada berapa tahun? Atau harus diperpanjang ya Pak? Kalau satu periode kan 4 tahun. Satu periode 4 tahun. Tergantung berarti, majelis nanti. Tergantung majelis. Memang satu periode 4 tahun berarti secara hitungan 1 tahun tersisa ya Pak? Ya, tahun keempat nanti. Tahun keempat, semoga tahun keempat ke depan bisa memberikan gebrakan-gebrakan baru ya Pak. Amin. Nah, berkaitan dengan gebrakan, apa sih yang akan kita obrolkan dengan Bapak Insan Gunarjo ini? Karena kita kan sudah sangat spesial gitu ya. Kita hari ini ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita akan ngobrol tentang apa aja sih keunggulan di SMK Muhammadiyah 2 Bantul gitu. Kenapa anak-anak SMK, adik-adik kita di SMP, terus kemudian di MTS gitu. Kita kemarin silaturahmi dengan mereka-mereka. Apa sih yang ingin diunggulkan? Kenapa mereka harus masuk di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, Pak? Mungkin Bapak bisa memulai dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih untuk hari ini. Ada beberapa hal yang sempat terpikirkan di saya. Ya, jadi saya sempat googling ya di internet ya, browsing di internet itu. Ternyata saya coba cari-cari. Sebenarnya SMK di kita ini di Indonesia ini itu jurusan apa tuh yang paling banyak diminati oleh perusahaan, oleh dunia kerja. Saya coba browsing dan ternyata di sini ini saya sambil megang HP. Ini saya menemukan ada 20 jurusan di SMK yang paling banyak diminati. Dan ternyata saya melihat di sini itu luar biasa, ada 5 kompetensi yang semuanya masuk. Berarti dari 5 kompetensi kita 20 ya, 5 kompetensi kita masuk di antara 20 jurusan. 20 jurusan teratas ya Pak. Jadi jurusan kan banyak ya. Iya. Di SMK di Indonesia ini jurusannya banyak sekali. Dan dari sini disaring ada 20 jurusan tertinggi yang paling banyak diminati. Dan kita dari 5 kompetensi ini, dari 5 jurusan ini masuk di 12 besar. Dan ini yang menjadi keunggulan, salah satu keunggulan mengapa ya kita harus perhitungkan jurusan yang ada di sini ini. Belum lanjut Pak, kita itu punya 5 itu apa aja yuk? Yang pertama ada. Jadi dari Bismen dulu ya, Bismen dulu. Bismen itu bagi adik-adik yang di kelas 9 mungkin belum tahu. Bismen itu bisnis dan manajemen. Jadi meliputi dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kalau dulu namanya administrasi perkantoran. Ya. Kemudian yang kedua itulah BDP, bisnis jaring dan pemasaran. Yang ketiga perbankan syariah. Itu dari Bismen. Kemudian yang kedua dari TIK. TIK itu apa Pak? Informatika dan komputer. Ya. Itu ada dua. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak. Iya. Yang kedua adalah multimedia.
Dan dari kelima itu ternyata masuk dalam 20 besar ya, 20 besar. Jurusan yang paling banyak diminati oleh tenaga kerja perusahaan. Wow, terus. Nah, dan ini yang menjadi keunggulan juga di tempat kita, bahwa jurusan-jurusan ini tidak tidak di semua SMK itu ada. Oke, berarti hanya beberapa SMK yang ada. Bisa dibilang langka dan nggak semuanya. Sehingga ini peluang ya, peluang bagi sekolah kita, bagi sekolah ini untuk memiliki jurusan ini itu ya itu luar biasa. Misalnya ya, kalau saya tadi Bismen tadi, Bismen itu di OTKP itu sebantul cuma 3, satu negeri, 2 swasta. Ya, 2 swasta, contohnya kita. Kemudian BDP sebantul juga cuma 3, satu negeri, 2 swasta. Kemudian yang ketiga perbankan syariah itu cuma 2 sebantul, negeri sama swasta tempat kita. Cuma kita. Nah, beda sama mungkin di SMK yang mungkin ya lagi tren ya, mungkin banyak di anak-anak muda pakai otomotif banyak sekali tuh. Hampir setiap SMK teknik tuh punya itu. Artinya semakin banyak sekolah, semakin banyak SMK yang membuka suatu jurusan itu, otomatis peluang kerjanya kan minim. Kenapa? Karena banyak pesaing. Pesaingnya banyak, lulusannya banyak sekali. Tetapi untuk yang jurusan tempat kita ini hanya ada 2-3 sekolah yang membuka. Artinya peluangnya tinggi, peluangnya besar untuk mengambil di tenaga kerja tersebut gitu. Yang pertama berarti sudah banyak dicari, kemudian sekolah juga sedikit, jadi peluang kerjanya lebih banyak. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ya kalau yang kedua yang juga di TIK yang kita unggulkan tadi adalah RPL multimedia. Yaitu kalau yang sudah sudah komputer yang sudah lama kan TKJ. Dan TKJ itu juga lumayan banyak. Hampir di SMK negeri itu banyak yang membuka. Ya kita ada di RPL dan juga multimedia. Dan sekarang yang multimedia ini yang mungkin lebih banyak lagi untuk menjamur ya. Ya menjamur, bukan menjamur di sekolah sebenarnya. Tetapi saat ini memang menjadi kebutuhan. Ya, orang multimedia itu menjadi kebutuhan. Apalagi sekarang pandemi ya, Pak. Ya ketika pandemi ini orang bisa menghasilkan cuan ketika dia menggeliati di multimedia, mereka membuat konten di YouTube, mereka di medsos dan sebagainya itu. Dengan adanya digitalisasi ya Pak, jadi peran multimedia sangat dibutuhkan dan hari ini kita ada di SMK Muhammadiyah Bantul. Itu termasuk baru ya. Kita baru meluluskan 2 kali untuk multimedia ini, 2 angkatan. Jadi ini yang anak-anak kelas 12 ini angkatan yang ketiga. Jadi dan itu termasuk minatnya lumayan besar. Nantinya kalian yang sekarang masih kelas 9 ya, ini kelasnya itu yang di sini ya lumayan. Mereka ketika di multimedia ini termasuk ya yang diunggulkan memang di sekolah ini karena memang banyak peminatnya, terus kemudian banyak peluang kerjanya gitu ya. Bahkan hari ini pun yang membantu proses hari ini juga dari multimedia. Iya, yang di depan saya ini dari kameramen, dari yang menyelenggarakan acara ini juga salah satunya dari multimedia dari SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Sendiri langsung kita. Di desain percetakannya kita dapat, kemudian di pertelevisian kita dapat, kemudian di pembuatan film di production house kita dapat.